Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman semua para pejuang PTKIN. Pada sesi kali ini kita akan ngebahas dari jalur UMPTKIN sesuai sama thumbnail YouTube kali ini. Jadi kita akan ngebahas apa sih itu UMPTKIN dan gimana sih potensi masuknya untuk kita jika mengambil di jalur ini. Sebelumnya teman-teman bisa visit juga Instagram kita, Mentor UMPTKIN, dan juga bisa visit websitenya kita di www.spmbwin.com. Jadi di sini tuh teman-teman bisa belajar soal-soal UMPTKIN secara gratis. Teman-teman bisa ikutin proses belajarnya, karena nanti di sana juga kita akan menyediakan mentor-mentor yang tentunya akan membedah soal-soal dan juga tips strategi agar masuk di jalur UMPTKIN. Jadi sebelum kita bahas ke tipsnya, alangkah baiknya kita tahu dulu nih apa sih UMPTKIN itu, dan kita akan bahas pada sesi kali ini. Dan jangan di skip ya teman-teman ya, takutnya ada misinformasi, dan pastiin teman-teman sabar dulu aja, nyimak video ini sampai habis agar teman-teman makin paham nih ya. Halo teman-teman, jadi tadi kita udah ngebahas tentang ketentuan untuk di UMPTKIN. Nah, biar nggak kepanjangan, kita lanjut ke part 2 ya. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Yang selanjutnya adalah jadwal UMPTKIN sendiri. Ini adalah jadwal-jadwal penting yang teman-teman udah mulai catat ya, bahkan bukan hanya dicatat, tim Mentor Edu ya, aku pun selalu ngerimain gimana catatan ini, tanggal-tanggal penting nih kalian tempel di kamar ataupun meja belajar kalian. Jadi minimal kalian punya momen trigger nih, biar punya to-do list ataupun deadline yang jelas. Nah, terutama sesimpel dari bagian pendaftaran. Nah, masih banyak banget yang daftar di Hamin akhir gitu ya. Dan itu sangat-sangat tidak direkomendasikan teman-teman. Karena kenapa? Ketika teman-teman daftar di sesi akhir ya, maka akan banyak kemungkinan crash di bagian website. Kenapa kayak gitu? Ya karena yang visit banyak. Akhirnya website-nya down ya. Banyak drama. At least kalian prepare dari awal-awal. Kalau misalkan kalian ragu nih tanggal 22, ya kalian boleh deh maksimal banget tanggal 15 Mei misalkan, di pertengahan gitu ya. Intinya jangan mendekati akhir. Lebih cepat lebih baik. Maka dari itu teman-teman harus udah mapping dulu nih jurusannya, udah tahu dulu nih prospek-prospek yang mau diambil. Nah, salah satu tahu tips dan strateginya teman-teman bisa mengikuti jalur-jalur mentoring. Karena menurut aku sendiri, belajar sendiri itu nggak cukup, akan capek, akan lelah. Dan dimana kita dalam proses pelaksanaan ini, kita harus punya sebuah wadah komunitas teman-teman, biar belajarnya juga makin enak. Nah, salah satu komunitasnya kalian bisa gabung ke Mentor UMPTKIN _ nanti aku tulis ya di video ini. Kalian atau bisa klik link di bawah deskripsi video ini. Oke, lanjut. Itu yang harus di-remind. Tadi jangan lupa ketentuan-ketentuan tadi, mulai dari SKL, NISN, pastiin tuh udah ready semua, udah aktif semua ya. Dan syarat-syaratnya udah mulai direkap dari sekarang. Jadi ketika teman-teman regis ya tinggal input aja. Dan ini adalah pendaftaran pembiayaan ya teman-teman ya. Nah, ini jangan lupa juga April sampai Mei ini lumayan lama juga waktunya ya. Finalisasi juga teman-teman ini masih lama juga ya. Jadi mentang-mentang masih lama jangan disepelein ya. Nah, ini pokoknya poinnya adalah catat penting. Tanggal-tanggal penting di video kali ini. Oke, cetak kartu ujian SSC UMPTKIN. Nah, dimulai 1 Mei. Nih, di print ya teman-teman ya. Pelaksanaan ujian SSC UMPTKIN. Nah, jangan lupa juga teman-teman ya, dicatat pokoknya. Dan aku mau nge-highlight di bagian sini ya, dimana ketika ujian teman-teman ya, ketika teman-teman melaksanakan ujian, jangan lupa nih kartu peserta ujian itu dibawa ya, dibawa teman-teman. Terus gimana Kak, berapa banyak bawanya? Biasanya tim Mentor Edu selalu ngerimain siapin 3 lembar ya, walaupun nanti dipakai 1, kadang buat persiapan aja gitu. Persiapan tuh gimana? Kadang kita rusak lah kartunya, lecek lah, banyak faktor. Ini teman-teman ketika ada trouble itu ada backup dari 2 lembarnya lagi gitu ya. Jangan lupa di screenshot atau boleh dicatat ya, tempel di kamar pokoknya. Dan lanjut ke biaya nih teman-teman. Nah, biayanya juga cukup murah, Rp200.000 ya. Dan ini biasanya kalau teman-teman menggunakan bank lain ya, selain Bank Mandiri itu ada Biadmin. Biadmin itu biasanya
6.000 atau 7.000 gitu per transaksi. Ya masih under 10.000 sih. Ya. Oke, jadi ini cukup murah juga. Jadi spending nih uang THR-nya yang nonton video ini habis lebaran disimpan buat ke biaya pendaftaran nanti. Ya, nggak apa-apa teman-teman, 200.000 setahun sekali, nggak boleh sayang karena ini jembatan kita juga dalam menuntut ilmu, gitu ya. Oke, kita lanjut. Ya, jadi alur pendaftarannya teman-teman, di mana calon peserta mendaftar di akun MPTKIN ya. Nah, nih. Bagi calon pendaftar yang memiliki NISN dan belum memiliki akun SPAN PTKIN, username dan password didapat setelah melakukan pendaftaran dan dikirim melalui email yang dicetamkan saat pendaftaran akun UMPTKIN. Jadi nanti teman-teman otomatis tuh ya dapetin akunnya ketika teman-teman pendaftaran. Oke, gitu ya. Terus jangan lupa juga ngisi biodata secara online ya, teman-teman, hingga mendapat invoice dan virtual account. Ya, informasi nominal yang harus dibayarkan serta tata cara bayarnya. Nanti ada tuh invoice-nya sendiri teman-teman. Jadi nggak usah takut bingung bayarnya kayak gimana. Ya. Oke, yang paling asik ada di sini di nomor virtual account, yang dimana virtual account ini teman-teman nggak perlu ke bank ya, tentunya bisa lewat HP, bisa numpang transfer gitu ya. Enak nih, nggak usah perlu ke bank. Nah, calon peserta melakukan pembayaran pada channel pembayaran Bank Mandiri atau bank lain yang ditentukan sebagai berikut. Ya, Bank Mandiri pembayaran dapat dilakukan di seluruh teller kantor cabang Bank Mandiri, ATM Bank Mandiri, Livin by Mandiri dengan menunjukkan atau memasukkan nomor virtual account atau kode bayar. Selain Bank Mandiri, pembayaran dapat dilakukan di ATM lain dan transfer dengan nomor rekening tujuan virtual account. Melalui bank non-mandiri di seluruh Indonesia yang mendukung transfer antar bank dengan nomor virtual account sebagai nomor rekening tujuan, ada tambahan biaya mitra. Biasa biaya fee-nya untuk transfer ya. Terus peserta mendapatkan bukti pembayaran, biaya seleksi yang sudah dibayar tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun. Pasti bener-bener nih karena sayang banget walaupun 200.000 juga. Yang bener ngisinya ya teman-teman ya. Terus peserta melakukan pendaftaran online, jangan lupa pendaftaran di sini dan menggunakan aplikasi mobile Android UMPTKIN 2025. Ngecek status pembayaran, kemudian dilanjutkan dengan memilih program studi dan PTKIN atau PTN titik lokasi ujian hingga cetak kartu peserta ujian. Ya. Terus selanjutnya mengikuti ujian SSC UMPTKIN, PTKIN di titik lokasi ujian yang dipilih oleh peserta. Nah, kayak gitu teman-teman. Ya. Oke. Nah, untuk biar nggak terlalu panjang durasinya, kita akan lanjut di part 3 terkait dengan materi ujiannya apa aja. Oke, thank you banget teman-teman udah disimak sampai habis, dan jangan lupa dihabisin dulu playlistnya biar nggak bingung tentang UMPTKIN. So, thank you so much dan sampai ketemu di episode part selanjutnya.